Aditya, Diva Novilia, Feliu, Fitria, Fitriani, Gusmelia Dwi, Herdia Nur Aziza, Kela. Nah, kita doakan yang sakit agar cepat diberi kesembuhan. Oke. Nah, anak-anak, sekarang kalian buka buku temanya. Pembelajaran di tema 7 subtema 1. Kita kemarin sudah belajar mengenai peristiwa Sumpah Pemuda. Ada yang masih ingat Sumpah Pemuda itu diperingati setiap tanggal berapa? 28 Oktober. Ya, benar. Nah, di dalam Sumpah Pemuda itu apa hasil kongres dari Sumpah Pemuda pada tanggal 27 sampai 28 Oktober? Ada yang masih ingat? Ayo coba diingat-ingat apa hasil dari keputusan Kongres Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober. Ayo, siapa yang apa hasil kongresnya? Ada masih ingat? Soalnya ini akan berlanjut pada pembelajaran hari ini. Apa hasilnya? Isi Sumpah Pemuda. Apa aja itu, Rizky? Satu, kami putra dan putri Indonesia mengaku kepada rakyat satu tanah air Indonesia. Ya, terus? 2, kami putra dan putri Indonesia mengakui berbangsa satu bangsa Indonesia. 3, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Oke, bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ya, di Indonesia juga selain ada Sumpah Pemuda, kalian pasti udah tahu ya lagu nasional bangsa Indonesia. Lagu apa Indonesia? Raya. Kalian hafal semua lagu Indonesia Raya? Saya akan mainkan lagu Indonesia Raya. Tapi sebelumnya hari ini kita akan belajar masih tema yang sama, yaitu pelajaran 5 mengenai ini ya, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Pembelajaran 5 dengan tujuan pembelajaran. Kita setelah membaca teks yang ada di buku, nanti kalian bisa mengetahui apa itu dampak dari Sumpah Pemuda. Nah, selanjutnya nanti kita akan melakukan eksperimen atau percobaan mengenai perubahan wujud benda. Nantinya akan ada perubahan wujud benda, mengembun dan mengkristal ya. Dengan kita bernyanyi, namun sebelumnya Ibu minta kalian semua untuk berdiri ya. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya agar kita lebih mencintai bangsa Indonesia ini dengan Indonesia tanahku, tanah rumah dan aku. Di sanalah aku berdiri dan dibantu ibuku. Indonesia kebangsaanku. Indonesia Raya itu setiap hari apa? Seni. Pada saat apa? Upacara. Agar kita semakin mencintai negara dan bangsa Indonesia kita ya. Oke, masih semangat? Masih. Kalau masih semangat, biar kita mengawali pembelajaran hari ini. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Mengenai dampak peristiwa Sumpah Pemuda. Oke ya, coba kita sekarang Ibu kasih waktu 15 menit ya untuk baca bergantian ya. Ibu yang lainnya menyimak ya, tolong Kayla untuk membacakan. Kemampuan membaca dengan tekad bangsa Indonesia untuk bersatu padu dalam sebuah ikatan kebangsaan. Nah sekarang Ibu mau tanya ya. Nah yang kita baca ini judulnya tentang apa? Dampak peristiwa Sumpah Pemuda. Dampak peristiwa Sumpah Pemuda. Nah dari teks yang sudah kita baca mengenai dampak peristiwa Sumpah Pemuda, kan tadi sudah dibaca semua ya? Walaupun dari Ibu sebutkan ini baca, tapi kalian simak kan? Nah dari teks bacaan tersebut bagian mana yang menurut kalian paling menarik? Kayak Ibu panggil ya coba. Rizky, bagian mana dari teks tersebut yang menurut Rizky menarik? Kan tadi sudah dibaca yang mengenai dampak peristiwa Sumpah Pemuda. Nah menurut Rizky apa yang paling menarik dari dampak
peristiwa Sumpah Pemuda itu? Coba dibaca. Organisasi politik yang maju setelah peristiwa Sumpah Pemuda. Oh, tekad untuk bersatu. Meskipun di Indonesia ini ya, seperti yang kita lihat, Indonesia ini beragam suku. Coba ibu mau tanya siapa yang dari asli orang Palembang? Mana? Asli orang Palembang. Ada yang dari suku Jawa? Ada. Ada yang dari orang suku Sunda? Ada yang Sunda. Apa lagi? Dari Batak ada nggak suku Batak dalam kelas ini? Nggak ada. Coba dari orang Komplek ada nggak? Komplek ada ya. Jadi walaupun kita di Indonesia ini banyak suku, banyak budaya, banyak apa lagi? Adat istiadat, terus banyak ragam agama. Bentar, ibu mau tanya agama di Indonesia di Asia ada berapa? Apa aja coba? Ya, yaitu dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya Bhinneka Tunggal Ika? Oke, berbeda-beda walaupun tetap satu jua. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap bersatu ya. Oke. Sebelum kita ke pembelajaran selanjutnya, ibu akan membagi kelompok ya. Ini duduknya sepertinya sudah pas ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, di sini ibu akan ada LKPD ya. Ini dikerjakan per kelompok. Ya. Nah, ini LKPD-nya ya. Di sini ada nama kelompok. Nah, ini ada 1 sampai 4. Nanti kalau kelompoknya satu kelompok orang kan ditambahin aja di bawahnya pakai sampingnya ya, nulisnya ya. Di sini sudah ada petunjuk pengerjaannya. Sebelumnya kalian baca doa dulu, terus dibaca dengan cermat. Apa soalnya dikerjakan secara berkelompok. Oke ya. Ini bagikan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, lanjut kelompok 2. Ya, kelompok 2 yang sudah, ayo. Jangan buat kelompok 4 ya. Oke ya, kelompok 4 yang sudah. Benar ya ini. Ada 3 paragraf dan sudah ditulis. Yang bukan nama anggota kelompoknya siapa saja? Oke, ada 3 paragraf. Nah, tepuk tangan dulu buat kelompok. Kita tunggu 1-2 menit. Oke ya. Nanti kira-kira apa yang terjadi pada es batunya, apa yang terjadi
diletakkan dalam botol. Ada lagi? Rizky atau Mawar? Ayo. Oke ya, bisa lah. Bisa kita terima, tapi Ibu jelaskan ya. Mengapa Bu saat kita meletakkan es batu dalam wadah, boleh gelas, boleh ini ya contoh konkretnya. Kok bisa mengembun? Ya, ada embunnya ya. Kenapa? Ataukah es batu dalam sini merembes keluar sehingga ada embunnya? Ya enggak? Enggak ya? Nah, saat kita masukkan es batu, suhu dalam awalnya suhu dalam botol ini kan berbeda dengan suhu es batu. Saat kita masukkan es batu, maka es batu itu akan ada uapnya biasanya nih es batunya ya. Kayak uap dinginnya gitu ya. Saat uap dingin itu bertemu dengan suhu udara kita, suhu udara ini beda kan dengan suhu yang ada dalam botol ini. Karena dalam botol ini sudah suhunya kan dingin kan. Nah, saat dia menguap ketemu dengan udara ini yang mengandung apa tadi? Air. Yang mengandung air. Sehingga gas ketemu apa tadi? Air. Sehingga akan mengembun. Bu, ngembunnya kenapa di sini? Kenapa nggak di sini misal? Kenapa nggak di wadah yang lain, Bu? Kenapa nggak di wadah? Misal di wadah ini Bu ngembunnya. Nah, ini juga embun kan? Es batu diletakkan ini embun kan? Nah, ya kan? Karena apa? Bu, kok di ini Bu, nggak di tempat yang lain? Karena suhunya, suhu yang uap tadi ketemu dengan suhu udara, dia akan jatuh atau letaknya tuh di sekitar tempatnya suhunya sama. Ini ya contohnya. Ini yang pertama. Oke. Yang kedua, kita akan mencoba praktek untuk mengkristal dan menyublim. Sebelum itu, tapi Ibu akan membagi ini. Nanti LKPD ini kalian tulis apa saja bahan yang akan kita gunakan untuk praktek, ya. Terus ada lili, ada kapur sama ada pasir, es batu dan batu bata. Jadi yang pertama ya kita nyalakan dulu lilinnya. Apa Bu nyalakan lilinnya ya Nak? Sudah. Nah, kalennya ini pakai kalen, jangan pakai toples plastik. Kebakar kalau pakai toples plastik ya. Kita letakkan kayak gini. Sudah ya? Kita letakkan. Ada yang mau coba maju? Coba ya satu kelompok satu ya. Yo ini. Nah, sini. Tuh. Nih, satu. Akhirnya. Pegang kami. Oke. Setelah kita masukin pasir, kita masukkan kapur. Gak apa-apa kalau mau mendekat Nak. Tapi jangan deket-deket. Ya, kita masih ke kapur sini. Oke, kamu hati-hati menjahit. Nanti kapur barusnya masih. Nah, setelah itu kita tutup ya. Ya. Nah, kita tunggu 5 sampai 10 menit. Kita tunggu ya. Nah, es batunya mencair. Ini tadi. Nah ya. Ininya apa namanya? Kapur barusnya menjadi gas. Bau gas kan? Gas kapur barus kan? Nah, yang terakhir terjadinya mengkristal. Gas ketemu apa mengkristal? Rizky? Padat jadi kristal. Padat jadi gas itu mengkristal. Nah ya padat. Nah kristal kan? Jadi kristal ya? Ya kan benar kan? Oke ya sudah ya. Jadi percobaannya berhasil. Oke silakan kembali. Bu, apa yang terjadi? Berubah. Apa penyebabnya? Apa tadi penyebabnya? Kapur barus tadi kok bisa berubah jadi gas itu karena apa? Karena adanya? Nah, karena adanya kan? Sehingga dapat mengubah kapur barusnya menjadi gas. Selain tadi ada berapa berarti tadi ada berapa perubahan suhu dalam sini tadi? Praktek sini. Ada
kan jadi gas, padat jadi yang terakhir mentris, yang kalian pegang tadi nah, ya kan mentris tahu kan? Ada apa mentris tadi nih? Padat jadi ada jadi gas tadi menyempit, gas jadi pak, ada gasnya dari mana bu? Dari gas satu bak, saat ketemu dengan batu yang dingin, dia akan mentris. Oke pintar, kalau sudah boleh dikumpul, kita simpulkan ya. Sudah ya, jadi apa yang kesimpulan pembelajaran hari ini? Ada dua yang kita belajar. Yang pertama mengenai dampak peristiwa sumpah pemuda. Ada apa aja yang pertama apa tadi? Yang pertama dari dampak sumpah pemuda, peristiwa sumpah pemuda. Apa? Adanya organisasi politik yang menggunakan nama Indonesia. Apalagi tadi? Akhirnya masyarakat Indonesia bersatu karena adanya sumpah pemuda. Yang kedua itu mengenai apa yang diperlukan untuk menyublim dan menyublim tadi kenapa nak? Perubahan apa menyublim? Padat dari gas. Kalau kristal? Padat apa? Jadi padat. Oke. Jadi anak-anak, ibu nanti akan mengirimkan soal evaluasi lewat WA ya. Nanti kalian mengisi dari Google Chrome, oke ya? Nanti soalnya itu ada 10, 5 tentang sumpah pemuda, 5 tentang perubahan wujud benda. Nanti akan ibu kirimkan ya, sama setelah itu kalian isi ya, oke? Nanti akan ya, ibu ya, nanti di grup kalian isi, nanti ibu akan dibahas, oke? Nah, untuk pelajaran besok masih lanjut ke pembelajaran tema tuh. Terima kasih atas pembelajaran hari ini, Ibu akhiri. Sebelum Ibu akhiri, marilah kita melafalkan hamdalah. Alhamdulillah. Ibu akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.